Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita menjalani ibadah puasa yang kedua. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan dan kalbu kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat, rahmat dan taufiknya kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan dalam beribadah dan berakhlakul karimah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti kedatangannya oleh umat Islam sedunia. Bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan kehadirannya oleh umat Islam sedunia. Karena di dalam bulan Ramadan adalah bulan di mana orang-orang akan berbondong-bondong untuk melakukan amal kebajikan, amal kebaikan dan ibadah-ibadah yang lain karena mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah rawahu Ahmad menjelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima, rawahu Ahmad. Hadis di atas menjelaskan bahwasannya Nabi saking bahagianya mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasannya telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Keutamaan yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh barokah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam sedunia, petunjuk penjelas bagi segala petunjuk yang ada di dunia ini, pembeda dari yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, di bulan yang penuh barokah ini, marilah kita rajin membaca Al-Quran, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, memahami isinya, mengkaji isinya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, kalau dalam bulan-bulan biasa saja membaca Al-Quran satu huruf dilipat gandakan 10 kali, maka di bulan Ramadan ini, bulannya milik Allah, akan dilipat gandakan lebih dari 10, karena Allah berkata, bulan puasa adalah bulanku. Oleh karena itu aku akan mengganjar orang yang berbuat baik membaca Al-Quran di bulan Ramadan sesuka hatiku. Yang kedua, iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan untuk berpuasa. Menurut riwayat syahrul Ramadan itu juga disebut dengan syahrus siyam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Keutamaan yang ketiga, yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatin. Dibukalah pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Ini membuka bagi umat Islam sedunia agar berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat tarawih, sholat tasbih, sholat duha, sholat rawatib, dan lain sebagainya. Bersedekah, berkata yang baik, mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan. Karena setan-setan sudah dibelenggu, tidak ada yang akan menghalangi kita untuk berbuat baik, sehingga kita akan masuk surga melalui pintu Rayyan. Pintu Rayyan adalah pintunya orang yang puasa, yang selalu melakukan amal kebaikan. Keutamaan yang ketiga, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat malam-malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Menurut riwayat hadis jelaskan bahwasannya malam Lailatul Qadar datangnya di 10 malam terakhir. Tapi tidak menuntut kemungkinan malam Lailatul Qadar itu datang mulai awal puasa. Jadi marilah kita persiapkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Karena ketika malam Lailatul Qadar, para malaikat, kemudian Ruh Jibril itu datang menjemput doa-doa kita, menjemput amal kebaikan kita. Oleh karena itu perlu kita tingkatkan lagi istiqomah beribadah, bermunajat kepada Allah di malam sepertiga, agar semua amal kebajikan kita diterima oleh Allah, semua dosa-dosa kita diampuni, dan kita menjadi orang yang terbebas dari api neraka. Selanjutnya, di dalam bulan Ramadan ada satu keutamaan lagi, yaitu barang siapa yang melakukan amal kebajikan, maka kebaikan itu akan menempel kepadanya. Tetapi siapa yang mencegah kebaikan, maka kebajikan juga akan Allah akan mencegah kebaikan padanya. Untuk itu Allah melipat gandakan. Siapa yang berbuat baik, maka pahalanya dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan puasa sendiri itu berkata, Gusti Allah, kula niki puasa, saya menahan lapar, menahan syahwat, menahan dahaga. Oleh karena itu saya bisa mensyafaati orang yang berpuasa di hari kiamat. Al-Quran pun juga berkata, saya Gusti Allah adalah Al-Quran. Barang siapa yang membacaku di malam-malam Ramadan, maka aku akan memberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Itu janji Al-Quran dan puasa ketika umatnya menjalankannya dan melakukan amal kebajikan, maka dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang terakhir, doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadisnya Rasulullah, salasu da'watin mustajabatin, 3 doa yang akan terkabul. Yang pertama, da'watus shaim, doanya orang yang puasa. Yang kedua, da'watul musafir. Yang ketiga, da'watul madlum, doanya orang-orang yang terdolim. Doa orang puasa itu terkabul. Jadi di dalam bulan puasa, mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah, segala dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kita benar-benar berada menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala
fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya mewajibkan kepada orang-orang iman semuanya untuk berpuasa sebagaimana orang terdahulu agar menjadi orang yang bertakwa. Demikian tadi keutamaan bulan Ramadan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita di bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat, keberkahan dan itkum minan nar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.